Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dan berjumpa dengan saya di channelnya Conan Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Conan Sensei ada di daerah Probolinggo, tepatnya di daerah Bucon Barat, Bucon Kulon. Kandang ini berukuran 9 kali 50 meter, dan nanti populasi akan diisi kurang lebih 15.000, tapi saya sarankan untuk sekitar 13.000 teman-teman. Seldek ada di ujung sini, di depan sini, karena blower ada di sisi belakang sana supaya tidak mengganggu, sebab di sini adalah jalan keluarnya. Kalau jalan keluarnya ini berhadapan dengan blower yang sudah terjadi, saya ada teman di daerah Probolinggo namanya Bapak Mahfud. Ya, sempat terjadi perselisihan dengan warga ya, karena buangan anginnya itu menghadap ke jalan. Tapi beliau sudah melakukan perbaikan pembuangan anginnya ya, dibuatkan seperti domblakan begitu supaya anginnya itu tidak mengganggu jalan. Untuk teman-teman daerah Probolinggo mungkin tahu ya jalan ini ya, daerah mana. Sini ada gunung-gunung, di persawahan, ini pokoknya jalan yang mau menuju arah jalan besar. Dan di sana itu ada kandangnya Bu Haiririah. Nah, untuk masalah jalan, Conam sudah kasih tahu. Nah, itu banyak di sana ada kandang. Terus di situ ada kandangnya Mas Agil juga. Pemasangan terpal di samping, dikarenakan kalau dipasang di ujung dengan jumlah 4 blower itu lebarnya kurang, makanya dipasang samping kiri dan samping kanan dengan perpaduan A12 warna biru silver teman-teman, biar awet. Untuk konstruksi pakai baja ringan diperpadukan dengan kayu supaya ya hemat anggaran, karena ini konsepnya sangat sederhana. Permintaan dari Mas Edo sendiri punya modal upgrade itu sekitar 129 juta dengan 8 blower ya, atas bawah, tapi belum genset. Untuk kayu disediakan Mas Edo dengan seperti ini, bahan kayunya ya seadanya. Yang penting bisa dipakai. Terus untuk tirainya ini menggunakan handwind sekitar 1500 lbs. Ini sudah kuat dengan ini ya, penopangnya adalah besi. Seling pakai ukuran 6 mili. Terus di ujung itu pakai puli ukuran 3,5. Pakai yang karet ya, bukan yang besi. Terus amplopnya begini kurang lebih. Dan ini adalah bagian seldek sebelah kanan, sama konstruksinya. Perpaduan warna terpal biru silver A12, saya ulangi ya. Kenapa kita pakai terpal? Tujuannya untuk menghemat anggaran. Nah, ini terpal adalah sisa-sisa dari lantai, dinding begitu. Kalau ada dana teman-teman bisa ganti dengan itu namanya talang ya, biar lebih awet. Tapi terpal juga udah oke sih, dengan waktu 2 tahun lebih nanti bisa diganti. Nah, kenapa ada pertanyaan, kenapa Mas nggak di ujung sini seldeknya, kenapa kok di samping? Banyak yang masih bingung ya. Dikarenakan blower kandang ini berjumlah 4 blower itu kita menggunakan per blowernya itu adalah 5 seldek. 5 kali 4 adalah 20 ya. 20 dikali lebar seldek adalah 60, itu berarti jumlahnya 12 meter kebutuhan seldeknya. Lah, sedangkan lebar kandangnya hanya 9 meter. Artinya kalau dipasang di ujung sini itu kurang, makanya dipasang di samping yang sini 6 meter, yang sebelah kiri juga 6 meter. Jadinya pas, totalnya 12 begitu teman-teman. Nah, kenapa dipasang semen? Karena dipasang di ujung nggak cukup. Begitulah. Terus yang di bawah sini adalah tempat penampungan air dari seldek.
Penampakannya juga sederhana, cuman ditumpuk batako begini. Kalau pengen bagus ya dikasih ini ya, mungkin pakai tandon aja cukup teman-teman, nggak perlu pakai ini, tandon aja bisa. Tapi ini juga bisa, oke. Jadi nanti pembahannya di sini, terus dibalikkan lagi, diputar lagi masuk ke seldek begitu. Untuk tirai amplop, kenapa ini ada warna biru dan silver? Sebenarnya itu tergantung permintaan pemilik kandang. Kalau saya sukanya biru semua, kalau mintanya divariasi biar kelihatan ada warnanya ya dibalik. Cuman kalau saya lebih suka biru-biru aja, silvernya di dalam. Itu tergantung. Kalau warnanya biru urin, biasanya dicampur dengan biru, amplopnya ini ya warna urin, teman-teman. Itu untuk di ujungnya ini adalah bandol yang dikasih semen cor sebagai pemberat dari handwind. Ini teman-teman, ini sebagai pemberat. Jadi kalau nggak ada beban ya kurang kuat aja, jadi nggak bisa lurus selingnya, harus ada beban di pojok ini. Tetap dikasih ini puli yang ukuran 3,5 pakai atom baratnya ini. Terus di bagian sini adalah penempatan dari blowernya, berjumlah 4. Kita pakai box fan, dinamonya Siemens. Nah, untuk dinamo ini pakai Siemens teman-teman, tuh kelihatan di sana itu Siemens. Nah, biar awet. Sebenarnya ada nos sih yang lebih murah teman-teman. Kalau pakai nos kita bisa, harganya juga beda. Konstruksi ini full kayu glugu untuk Macedonia. Ini kemarin dikerjakan sendiri dengan budget 120-30 kurang lebih habisnya. Tapi kalau saya lebih sih. Ini kan pakai tukang rumah kurang lebih 4 bulan selesainya untuk kandang ini. Kalau saya nggak berani karena gimana ya, kurang hitungannya beda untuk segi kekuatan, karena ya bagian bawahnya tidak pasti tidak beda lah untuk semua konstruksi. Kalau saya ini penawarannya sekitar 150 itu baru bisa untuk kandang 9x50 dan konstruksi yang mungkin sedikit beda ya, bedanya di kekuatan bawah, tapi bisa untuk full kayu. Lagi ada pengetesan blower, nyalanya buka tutup pintu dari blower lancar apa tidak, dan nanti listriknya drop apa tidak, dinyalakan satu persatu sebelum tim kita pulang dari Probolinggo. Nah, nyala semua untuk lantai atas. Nah, biasanya kalau nggak menutup semua itu ada yang mengganjal di sini. Tadi pas penempatan atau pas pemasangan blowernya teman-teman mungkin ada agak penekanan, biasalah teman-teman tukang, karena kerjanya kan target biar cepat selesai, karena di kandang ini dikerjakan kurang lebih dengan waktu 3 minggu. Terus ini adalah gudangnya, gudang pakan dan tempat tidur dari ABK. Di sini adalah tandon dan keran-keran air untuk cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih. Jadi tandonnya berada di bawah, konsepnya itu sumurnya, sumur bornya ada di situ. Terus dimasukkan ke tandon ini sampai full, terus nanti didorong dengan sanyo ke dalam kandang.
lantai bawahnya ini mau persiapan cikin, tes blower. Sukses tidak nyalanya, lampunya sudah terpasang semuanya. Untuk tempat pakannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan minumnya ada 4. Di sini adalah tempat ruang ABK nanti tidur beristirahat di sini dan kontrol listriknya di situ. Dan nanti di konsep seperti apa sama BK-nya Mas Edo. Ketinggian kandang ini kurang lebih 180 pres ini pas. Tuh tekanan anginnya masih sangatlah kencang. Ini belum ada sekemnya ya. Kalau tambah sekem mungkin pas juga 175-an ya. Saya ada sedikit trik buat teman-teman penyalaan blower di masa waktu kecil. Ilmunya dari Mas Agus Garum Blitar ya. Ini agak dikendorin fan belnya supaya tidak terlalu kenceng dan nanti konsumsi listriknya juga tidak terlalu besar. Jadi cuman nariknya itu tekanannya tidak besar, jadi bisa hemat listrik di waktu masa brooding dan daya sedotnya juga tidak terlalu kencang. Nanti kalau sudah ayam besar umur sekian ini dikencengin lagi biar sesuai dengan standar gitu. Ini untuk tempat pakan kita ya yang harga 24.000. Pakai ini ori ya yang bagus teman-teman. Untuk terpal atapnya ini pakai Holy kita ya, warna putih tapi A12. Karena konsepnya sederhana, pemilik kandang menggunakan kayu-kayu yang bisa dipakai, terus bambu-bambu gitu untuk menghemat biaya. Nah, populasi 15.000 ini kalau dihitung-hitung habis sekitar 240-an juta. Itu sudah beserta tukang-tukang. Kandangnya 120, upgrade-nya sekitar 129 ya kurang lebih 150-an ya, sorry teman-teman. Itu sudah, tapi di luar genset sudah dapat populasi 15.000. Suhu melakukan pengetesan panel basic buatan tim Ragil yang sederhana murah meriah untuk 4 blower. 3 pas ini harganya sekitar 4,4 juta untuk panel ini ya teman-teman, hemat murah meriah. Untuk setting suhunya itu, ini teknisinya adalah Mas Anom. Ini di set 32, nanti akan mati atau nyala sendiri di suhu berapa begitu. Ya setting suhu dan timer detik maupun menit. Terus ini ada alarm jika ketika mati lampu ya, ini akan bunyi gitu, nanti akan bunyi sangat keras sekali. RST untuk 3 pas, untuk voltasenya aman di atas 220. Jika blower teman-teman semuanya itu sedotannya kurang kenceng dan sebagainya, itu aja lihat fan belnya ya, dilihat fan belnya itu kenceng apa tidak. Nanti teman-teman bisa lihat kecepatannya, karena sangat berpengaruh. Fan bel kendor dan kencang itu sangat berpengaruh. Terlalu kencang juga kurang bagus karena motor akan cepat panas. Kalau terlalu kendor nanti takutnya itu lepas, malah blowernya nggak nyala, ayamnya nggak dapat sirkulasi. Terus untuk bagian sel deck di sini kita menggunakan tirai
penutupnya untuk mengetahui sirkulasi udara yang masuk, jumlahnya berapa yang dibutuhkan ayam pada waktu brooding. Biasanya itu dibuka sedikit bagian atas. Jadi ini bisa diukur menggunakan ini ya, tali ini sebagai mempermudah naik turunkan, pasang di tengah dan satu bagian kanan kiri ini untuk membantu menaikkan menurunkan. Ini tambahan aja sih sebenarnya, mungkin teman-teman daripada nggak kepake ini dipasang, sebenarnya nggak usah ini terlalu improv. Jadi ini bisa dinaikkan turunkan sesuai kebutuhan angin. Terus di bagian sini saya lihat ini ada pintu darurat untuk keluar. Bagaimana ini bukanya? Nah, bukanya kurang lebih begini ya. Nah, ini ada pintu darurat keluar. Misalkan pas panen itu tidak perlu pintu utama. Ini tambahan dari pemilik kandang ya, pemilik kandang. Dan untuk pemasangan terpalnya, teman-teman bebas mau paten apa tidak. Nah, untuk samping itu jaknya itu dipaten, terus tengah juga dipaten itu tengahnya dipaten. Nah, dan bagian sininya itu dipasang terpal, jadi bisa diambil nanti kalau pas waktu panen, digulung kembali terus dicuci. Jadi tidak paten, cuman yang dipaten itu aja bagian pojok-pojok, tengah-tengah itu yang sekiranya yang menyulitkan dari terpal tersebut. Oke, saya rasa kontennya begitu teman-teman. Upgrade kandang closest hampir semuanya mirip-mirip. Kita update aja. Ada di Probolinggo seperti ini. Jadi untuk dana itu menyesuaikan budget teman-teman semuanya. Mau bagus apa tidak itu tergantung budget juga ya. Juga tergantung bahan yang teman-teman pakai. Jadi tingkat kerapian, tingkat kerapatan itu tergantung bahan. Kalau bahannya ya kurang, pastinya juga akan menghambat pekerjaan dan kerapian. Yang saya imbaukan buat teman-teman yang ingin konsultasikan, silakan konsultasi, tidak dipungut biaya. WA saja, nomor saya ada di deskripsi di 085847777774. Silakan sebut nama dan alamat, langsung kontak saya ya. Nanti tim Ragil akan membantu menghitungkan. Minimal kita sampaikan 1 hari, karena kan setiap hari itu yang WA banyak, yang tanya updatean banyak, kita harus layani satu persatu. Itu jadi apa tidak, deal apa tidak, kita tetap melayani teman-teman. Jadi kita tidak pilih-pilih, selagi kita dihubungi langsung kita kerjakan. Namun tidak bisa cepat kalau pas rame, tapi kalau pas sepi insya Allah bisa cepat. Begitu Tunap Sensei dari Bucon Barat, Probolinggo, Jawa Timur undur diri. Biar tambah semangat, saya ucapkan salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.